Selamat datang sahabat Ruang Sunyi. Kali ini kita akan duduk bersama untuk melihat apa yang sedang mendekati dirimu, Cancer. Ada semacam bisikan halus di ujung Agustus ini yang mulai menggerakkan sesuatu yang selama ini terasa diam. Mungkin kamu merasakannya sebagai kegelisahan kecil atau mungkin sebagai harapan yang kembali muncul. Apapun itu, ada pesan yang mencoba menjangkau dirimu tepat di momen ini. Coba tarik napas sejenak dan lepaskan beban yang mungkin masih kamu bawa. Di sini kita hanya ingin membaca apa yang mengalir tanpa perlu memaksa atau menebak. Ini adalah bacaan umum, jadi ambil saja bagian yang terasa cocok untukmu dan abaikan yang tidak. Biarkan hatimu terbuka karena jawaban yang kamu cari mungkin akan datang dengan cara yang paling sederhana. Saat kita siap, mari kita lihat kartu pertama untukmu. Kartu pertama, Nine of Cups. Kamu mungkin merasakan ada semacam kepuasan yang tenang dalam hubunganmu akhir-akhir ini, atau bahkan dalam kesendirianmu. Ada rasa cukup yang terkadang membuatmu enggan untuk mengganggu kenyamanan yang sudah ada. Namun, di balik ketenangan itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, terutama mengenai masa depan dan bagaimana membangun fondasi yang lebih kuat bersama. Perasaan menunggu ini bukanlah tentang ketidakpuasan, melainkan sebuah ruang hening di mana kamu merenungkan apa yang benar-benar kamu butuhkan dari sebuah ikatan. Ini adalah waktu yang tepat untuk jujur pada dirimu sendiri tentang apa yang kamu inginkan tanpa merasa bersalah. Perkembangan akan datang ketika kamu membuka saluran komunikasi, terutama mengenai hal-hal praktis seperti kondisi finansial atau rencana jangka panjang. Bagi yang berpasangan, diskusi tentang uang dan tujuan bersama bisa menjadi jembatan untuk saling memahami lebih dalam. Jika kamu lajang, perhatikan seseorang yang mungkin sudah lama tidak berhubungan karena mereka bisa kembali dengan tawaran atau perhatian yang membawa angin segar. Jangan menutup diri dari percakapan yang terasa berat karena disitulah justru kamu akan menemukan kejelasan. Biarkan hubungan mengalir dengan kejujuran, dan bagian bagaimana dukungan bisa datang dari arah yang paling tidak kamu duga. Kartu kedua, Six of Wands. Saat ini kamu mungkin merasakan bahwa kerja keras yang telah kamu tanamkan belum sepenuhnya terlihat hasilnya. Ada rasa lelah karena terus memberi tanpa melihat pengakuan yang setimpal, dan ini bisa membuat semangatmu sedikit meredup. Namun, sifat intuitif dan perhatianmu adalah kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Kamu mampu melihat detail yang orang lain lewatkan dan merasakan perubahan sebelum ia terjadi. Kegelisahan ini sebenarnya adalah tanda bahwa kamu siap untuk melangkah menuju tingkatan yang lebih tinggi, di mana kemampuanmu akan lebih terlihat. Peluang emas mulai terbuka di hadapanmu, terutama ketika kamu berani mengambil keputusan yang lebih matang mengenai langkah kariermu. Mungkin ada proyek yang selama ini tertunda atau peran baru yang mulai terlihat menarik. Jangan ragu untuk menunjukkan apa yang telah kamu capai, karena ini adalah saatnya untuk menarik perhatian pada kontribusimu. Kepercayaan diri yang muncul dari kesadaran akan nilai dirimu akan menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu tersebut. Inilah momentum untuk mengubah rasa lelah menjadi langkah pasti menuju pengakuan yang memang pantas kamu dapatkan. Kartu ketiga, Page of Sword. Aliran keuanganmu mulai memasuki fase yang lebih dinamis. Angin perubahan membawa kabar tentang potensi pemasukan yang sebelumnya kamu nantikan, entah itu dari pekerjaan utama, proyek sampingan, atau bantuan dari orang lain. Ini adalah awal dari sebuah pergerakan yang bisa mengubah caramu memandang stabilitas finansial. Namun penting untuk diingat bahwa arus ini baru sebatas potensi, dan butuh perhatianmu untuk menjemputnya. Kamu mungkin akan dihadapkan pada informasi atau tawaran baru yang terlihat menggiurkan, sehingga kewaspadaan dan analisis yang tajam menjadi senjatamu. Kewaspadaan di sini bukan berarti takut, melainkan cermat dalam mengelola setiap rupiah yang masuk. Peningkatan pemasukan seringkali dibarengi dengan keinginan untuk segera memenuhi keinginan. Namun tugasmu adalah membedakan antara kebutuhan dan keinginan sesaat. Perhatikan detail-detail kecil dalam setiap tawaran dan jangan terburu-buru mengambil keputusan. Dengan pendekatan yang bijak dan terencana, uang yang datang bisa menjadi batu loncatan untuk keamanan finansial yang lebih kokoh. Sebisa mungkin gunakan energi ini untuk membangun fondasi, bukan hanya merayakan kemenangan kecil. Kartu keempat, Four of Cups.
Sebelumnya, mungkin kamu berada dalam fase di mana banyak kesempatan terlewatkan karena kamu terlalu asyik dengan dunia batinmu sendiri. Ada semacam penolakan halus terhadap perubahan karena kamu merasa nyaman dalam ketidakpastian yang sudah dikenal. Titik balikmu dimulai ketika kamu menyadari bahwa apa yang kamu tunggu selama ini tidak akan datang dengan sendirinya. Keberuntunganmu bukanlah tentang menunggu, tetapi tentang keberanian untuk membuka mata dan melihat tawaran yang sudah ada di depan hidungmu. Ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman mental yang selama ini membatasimu. Peluang yang awalnya terlihat kecil atau tidak penting bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari perkiraanmu. Perhatikan setiap informasi, tawaran, atau komunikasi yang datang menjelang akhir Agustus ini, karena ia bisa menjadi benang merah menuju perubahan yang berarti. Keberuntunganmu terletak pada kemauan untuk mengambil tindakan kecil yang tampak sepele, namun memiliki efek domino yang besar. Jangan meremehkan sebuah awal yang sederhana, karena seringkali disitulah keberuntungan itu bersembunyi. Ambil langkah itu, dan biarkan prosesnya membawamu ke tempat yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Kartu kelima, Three of Cups. Di tengah pusaran peluang yang mulai terlihat, penting untuk mengingat bahwa tubuh dan pikiranmu adalah kendaraan utama untuk menjemput semuanya. Kamu mungkin mulai merasakan tekanan untuk terus produktif, namun energi yang kamu miliki bukanlah sumber daya yang tak terbatas. Perhatikan sinyal-sinyal kecil dari tubuhmu, seperti rasa lelah yang menumpuk atau sulit berkonsentrasi. Keseimbangan bukan hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang memberi ruang bagi dirimu untuk bernapas dan menikmati momen-momen kecil. Jangan biarkan ambisimu mengorbankan ketenangan yang sangat kamu butuhkan. Kebiasaan sederhana seperti istirahat yang cukup dan menyisihkan waktu untuk bersantai bersama orang-orang terdekat akan menjadi penyelamatmu. Interaksi sosial yang positif bisa mengembalikan semangatmu dan memberimu perspektif baru yang segar. Pesan penutupnya adalah, jangan terjebak dalam kesibukan sampai kamu lupa untuk merayakan hidup. Dengan menjaga keseimbangan, kamu akan memiliki kejernihan pikiran untuk membuat keputusan yang tepat. Saat tubuh dan pikiranmu harmonis, maka peluang apapun yang datang akan terasa lebih ringan dan mudah untuk diraih. Baiklah Cancer, kita telah sampai di penghujung pembacaan ini. Semoga apa yang mengalir lewat kartu-kartu tadi bisa menjadi pencerahan kecil untuk langkahmu ke depan. Ingatlah, jawaban terbaik selalu berasal dari dalam dirimu sendiri, dan semesta hanya membantu menyusun jalannya. Jika ada pesan yang terasa berat, biarkan ia pergi, dan jika ada yang menggugah, simpan dalam hati. Sampai jumpa di lain waktu di ruang sunyi, dan jika kamu merasa terbantu, jangan ragu untuk menyukai, berlangganan, atau menyalakan lonceng agar tidak ketinggalan energi baru yang akan datang. Tetaplah percaya pada perjalananmu, dan biar King Desenengan membimbing setiap langkah.